Kisruh hubungan antara Donald Trump dan Volodymyr Zelensky masih jauh dari kata selesai. Belum cukup dengan keputusan untuk menghentikan bantuan militer selama 90 hari ke depan, kali ini Presiden populis Amerika ke-47 itu melangkah lebih jauh dengan mendesak Ukraina untuk segera menggelar pemilu presiden di tengah kondisi perang. Melalui Keith Kellogg, utusannya untuk konflik Ukraina-Rusia, Trump menyampaikan desakan tersebut dengan dalih menjaga nilai-nilai demokrasi. Kellogg menegaskan, kebanyakan negara demokrasi menyelenggarakan pemilu di masa perang. Saya pikir penting bagi mereka untuk melakukannya. Saya pikir itu baik untuk demokrasi. Itulah indahnya demokrasi yang solid. Anda memiliki lebih dari satu orang yang berpotensi mencalonkan diri. Masa jabatan 5 tahun Zelensky sejatinya telah berakhir pada tahun 2024. Namun, darurat militer yang diberlakukan Ukraina sejak bulan Februari tahun 2022 membuat pemilihan presiden dan parlemen mustahil untuk digelar. Dan kini, ketika tuntutan untuk segera mengadakan pemilu semakin kuat, Zelensky menghadapi ancaman terbesar dalam karier politiknya. Jika pemilu dipaksa untuk dilaksanakan, Zelensky akan menjadi bebek lumpuh, kehilangan kendali, pengaruhnya runtuh, dan lawan-lawan politiknya siap berebut kekuasaan. Jika kandidat pro-barat yang menang, perang bisa terus berlanjut dengan dukungan penuh dari NATO. Namun yang lebih mengerikan, jika pemenang pemilu justru seorang presiden yang pro-Rusia, maka segala hal yang telah diperjuangkan Ukraina selama ini, darah, air mata, kehancuran, dan harapan akan menjadi sia-sia belaka. Inilah jebakan terbesarnya, karena hal itu bisa menjadi awal dari Ukraina yang baru, yang dalam sekejap akan tunduk pada Kremlin, yang tentu saja menjadi pukulan besar bagi sekutu-sekutu barat, terutama NATO, yang selama ini menopang perjuangan Ukraina menggunakan gelontoran dana miliaran dolar. Pada mulanya, pemilihan parlemen dan presiden dijadwalkan berlangsung pada bulan Oktober tahun 2023. Namun 2 bulan sebelum hari yang dinanti-nanti, Presiden Volodymyr Zelensky membuat pengumuman mengejutkan bahwa pemungutan suara ditunda dengan alasan darurat militer yang masih berlaku. Setahun berlalu dan ketegangan perang tak kunjung usai. Pada bulan November tahun 2024, Zelensky kembali memperpanjang status darurat militer hingga tanggal 7 Februari 2025. Kini, dengan masa darurat yang hampir berakhir, tekanan internasional pun semakin menguat. Meski Amerika belum mengeluarkan keputusan resmi, utusan Trump, yaitu Keith Kellogg, bersama pejabat Gedung Putih lainnya, dikabarkan tengah mengupayakan agar Ukraina menyetujui pemilu sebagai bagian dari kesepakatan awal menuju gencatan senjata dengan Rusia. Kondisi ini membuat Zelensky berada di titik paling genting dalam kepemimpinannya. Matanya mungkin tetap menatap lurus ke depan, tetapi pikirannya pasti berputar liar, mencari celah di tengah tekanan yang semakin menghimpit. Dari luar, ia masih berusaha menunjukkan ketegasan, tetapi di balik pintu tertutup, ia tahu bahwa pilihan yang tersisa semakin terus menipis. Sementara itu, rakyat Ukraina sendiri terpecah. Sebagian ingin pemilu digelar demi kepastian politik, sementara yang lain khawatir bahwa pemilu dalam kondisi perang hanya akan menjadi ajang kekacauan baru. Di tengah semua itu, Zelensky berdiri sendirian, terpojok di sudut ring, tanpa tahu apakah pukulan berikutnya akan datang dari lawan, kawan, atau bahkan dari rakyatnya sendiri. Di tengah kebimbangannya, Zelensky bukan satu-satunya korban yang merasa terjebak dalam permainan politik tingkat tinggi ini. Dari Moskow, Vladimir Putin melihat situasi ini sebagai peluang emas untuk mengukuhkan pengaruhnya, karena baginya, kekacauan politik di Barat, terutama antara Trump dan sekutu Eropanya, adalah bukti betapa lemahnya tatanan global yang selama ini didominasi oleh Amerika dan mitra-mitranya. Bahkan Putin menegaskan, kaum elit Eropa lebih menyukai Joe Biden, dan Donald Trump memiliki gagasan yang berbeda tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Eropa dengan senang hati mengikuti setiap perintah Washington di bawah Biden. Namun kini, politisi di Eropa berjuang melawan Trump, mencampuri proses pemilihan di Amerika, dan setelah kemenangannya, mereka menjadi bingung. Para pemimpin Eropa di masa lalu memiliki keberanian untuk memperjuangkan pendapat mereka sendiri, saat ini tidak ada orang seperti itu. Dari sudut pandang kepentingan Eropa, ini adalah bencana. Bagi Putin, kebingungan Eropa dan ketegangan di Ukraina adalah keuntungan strategis yang tak boleh disia-siakan. Ia selalu menyatakan kesiapan untuk berdialog dengan Ukraina, tetapi hanya jika negosiasi itu berlangsung di bawah komando teman terdekatnya, Donald Trump.
Baginya, Trump bukan hanya lawan yang lebih bisa diajak bicara dibandingkan Biden, namun juga pemimpin yang memahami pentingnya kesepakatan berdasarkan kepentingan nyata, bukan sekadar retorika demokrasi ala Barat. Apalagi jika tuntutan pemilu di Ukraina benar-benar dijadikan prasyarat perdamaian. Tentu saja ini merupakan hadiah gratis bagi Putin. Ia tahu bahwa pemilu dalam situasi perang hanya akan memperlemah posisi Zelensky, membuka peluang kekacauan politik, bahkan mungkin melahirkan pemimpin baru yang lebih lunak terhadap Moskow. Dengan kata lain, jika Trump bersikeras menjadikan pemilu sebagai syarat gencatan senjata, Putin tak perlu repot-repot menekan Ukraina. Cukup duduk manis dan menunggu situasi di Kiev semakin tak terkendali. Donald Trump pun melontarkan sebuah pernyataan yang semakin memperburuk ketidakpastian. Saya akan berbicara dan saya pikir mungkin akan melakukan sesuatu yang signifikan, kata Trump dengan nada penuh keyakinan, seolah mengisyaratkan bahwa langkah besar akan segera diambil. Ucapan tersebut menggantung di udara, menambah beban di pundak pemimpin-pemimpin dunia yang kini berada dalam dilema besar. Namun, yang lebih mencengangkan adalah kemungkinan bahwa ucapan Trump itu bisa berarti langkah yang tak terduga. Entah itu berupa kesepakatan damai dengan Rusia yang akan mengguncang hubungan internasional dan memporak-porandakan kekesalan para sekutu di seberang Atlantik. Apapun yang akan terjadi selanjutnya, satu hal yang tak bisa dipungkiri. Amerika tetaplah Amerika. Negara yang selalu berada di pusat perhatian dunia dengan segala kemewahan dan kuasa, namun tak pernah lepas dari agenda-agenda tersembunyi yang kerap ada di balik slogan besar seperti demokrasi dan perdamaian. Sebagaimana yang pernah diungkapkan dengan ironis oleh Henry Kissinger, salah seorang tokoh penting dalam politik luar negeri Amerika Serikat, menjadi musuh Amerika Serikat itu berbahaya, tetapi menjadi teman itu fatal. Kalimat ini merupakan sebuah kebenaran yang telah teruji dalam sejarah, bahwa menghadapi Amerika bisa membawa risiko, tetapi bersekutu dengannya dan bergantung padanya akan menjadi lebih buruk lagi, berujung pada kejatuhan yang lebih besar. Lihat saja Saddam Hussein di Irak. Pada tahun 80-an, Washington mendukungnya dalam perang melawan Iran, memasok senjata dan intelijen demi menekan Teheran. Namun, ketika kepentingan Amerika berubah, Saddam tiba-tiba berubah dari sekutu strategis menjadi apa yang disebut Amerika sebagai diktator berbahaya yang harus disingkirkan. Invasi 2003 menghancurkan rezimnya dan menyeret Irak ke dalam kekacauan berkepanjangan yang masih terasa hingga kini. Nasib serupa juga dialami Muammar Gaddafi di Libya. Pada mulanya, Gaddafi sempat membangun hubungan baik dengan Barat, bahkan menyerahkan program senjata nuklirnya demi rekonsiliasi dengan Amerika dan Eropa. Tapi apa yang terjadi? Pada 2011, ketika revolusi Arab Spring mengguncang dunia, Amerika dan NATO justru memimpin intervensi militer yang menggulingkan dan akhirnya menyingkirkan Gaddafi, meninggalkan Libya dalam kehancuran dan perang saudara yang tak kunjung usai. Dan kini, apakah Zelensky akan mengalami nasib yang sama? Apakah Ukraina yang selama ini menjadi teman Amerika dalam menghadapi Rusia, pada akhirnya hanya akan menjadi pion yang dibiarkan hancur ketika kepentingan Washington mulai berubah? Jika sejarah mengajarkan sesuatu, maka jawabannya sudah ada di depan mata. Hari ini, mungkin Donald Trump terlihat seperti mimpi buruk bagi Barat dan secercah harapan bagi Timur. Ia menciptakan celah di antara sekutu-sekutu Eropa, menarik dukungan dari Ukraina, dan membuka peluang bagi Rusia untuk semakin menancapkan cengkeramannya. Tapi sejarah telah membuktikan, Amerika bukanlah sekutu yang bisa ditebak, bukan pula musuh yang bisa diandalkan. Bisa jadi, saat ini Donald Trump seolah memberikan angin segar bagi Rusia, seolah mengizinkan Putin untuk bergerak lebih leluasa. Namun esok, tak ada yang tahu. Politik Amerika tak pernah lurus, selalu berkelok sesuai dengan kepentingannya sendiri. Jangan lupa, Washington punya satu keahlian khusus yang tak pernah pudar, memutarbalikkan keadaan, menjadikan kawan sebagai musuh, dan menjadikan musuh sebagai pion dalam permainan besarnya. Karenanya sementara dunia sibuk membaca langkah Trump sebagai kekalahan Barat dan kemenangan Blok Timur, satu pertanyaan besar tetap menggantung. Apakah ini benar-benar perubahan arah? Ataukah ini hanya babak baru dari permainan lama, di mana semua pihak merasa menang, sebelum akhirnya menyadari bahwa mereka kembali jatuh ke dalam jebakan Amerika?